Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswi dari SMK Negeri Kesehatan Jayapura. Nama saya Waudy Zulaika Cayani Putri dari kelas 11B. Di sini saya diberikan tugas dari guru pengampu histologi yang bernama Ibu Ella Kayui SSI, yaitu tentang fiksasi. Pengertian fiksasi. Fiksasi atau pengawetan adalah stabilisasi penting pada jaringan, sehingga unsur tersebut tidak terlarut, berpindah, atau mengalami perubahan selama prosedur selanjutnya. Fiksasi yang benar adalah dasar dari semua sajian histologi yang baik. Kesalahan yang dilakukan pada tahap ini tidak akan pernah dapat diperbaiki lagi pada tahap selanjutnya. Jadi, hasil akhir sajian histologi yang baik sangat bergantung pada cara melakukan fiksasi dengan baik. Selanjutnya, tujuan fiksasi. Yang pertama, mengawetkan jaringan. Bertujuan untuk mempertahankan susunan jaringan agar mendekati kondisi jaringan sewaktu hidup. Yang kedua, mengeraskan jaringan. Bertujuan untuk mengeraskan jaringan, terutama jaringan lunak, sehingga memudahkan dalam pembuatan irisan yang sangat tipis. Yang ketiga, menghambat proses pembusukan dan autolisis. Fiksasi akan menghambat terjadinya pembusukan yang disebabkan oleh kuman-kuman pembusuk yang berasal dari luar tubuh. Yang keempat, pemadatan koloid. Fiksasi akan mengubah konsistensi sel yang setengah cair atau sol menjadi lebih padat atau gel. Selanjutnya, jenis larutan fiksasi. Ada 5 kelompok utama bahan pengawet yang dikelompokkan menurut mekanisme kerja, yaitu aldehida, merkuri, oxidizing agents, dan pikrats. Yang pertama, aldehida. Contoh bahan pengawet kelompok aldehida diantaranya adalah formaldehida atau formalin dan glutaradehida. Yang kedua, merkuri. Belum diketahui bagaimana merkuri dapat mengawetkan jaringan. Pengawet ini memiliki kemampuan rendah dalam hal penetrasi dan menyebabkan beberapa jaringan mengeras, tetapi bekerja cepat dan memberikan rincian nukleus yang sangat bagus. Penggunaan terbaiknya adalah untuk pengawetan jaringan hematopoietik dan retikuloendotel. Oleh karena mengandung merkuri, larutan ini harus dibuang dengan berhati-hati. Yang ketiga, alkohol. Alkohol termasuk metil alkohol atau metanol dan etil alkohol atau etanol adalah denaturan protein dan tidak secara rutin digunakan untuk pengawetan jaringan karena menyebabkan terlalu rapuh dan keras. Namun, kemampuannya sangat bagus untuk hapusan sel karena kerjanya cepat dan memberi rincian nukleus yang bagus. Yang keempat, oxidizing agents. Oxidizing agents terdiri atas pengawet permanganat atau kalium permanganat, dikromat atau kalium dikromat, dan osmium tetroksida. Pengawet ini menimbulkan crosslink protein, tetapi menyebabkan denatura yang berlebihan. Dan yang terakhir, pikrat. Pikrat terdiri dari pengawet dengan asam pikrat. Yang terkenal adalah larutan Bowen. Mekanisme aksinya belum diketahui. Hampir sama baiknya dengan merkuri dalam hal rinci nukleus, tetapi tidak banyak menimbulkan pengerasan jaringan. Selanjutnya, macam-macam larutan pengawet. Yang pertama, larutan formalin. Larutan formalin merupakan cairan fiksasi yang paling umum digunakan. Larutan formalin yang digunakan adalah formalin 10%. Yang kedua, larutan Muller. Cairan fiksasi ini merupakan fiksatif sitologi yang dapat digunakan untuk memfiksasi nukleus dan sitoplasma. Yang ketiga, larutan Bowen. Cairan fiksasi ini mengandung larutan asam pikrat jenuh. Asam pikrat merupakan zat berbentuk serbuk berwarna kuning seperti kunyit. Asam pikrat mudah meledak dalam keadaan kering sehingga harus disimpan dalam keadaan lembab. Yang keempat, larutan Zenker formol atau cairan Heli. Larutan fiksatif Zenker mengandung merkuri klorida yang berfungsi untuk mempresipitasi protein. Merkuri klorida akan mengikat gugus asam protein dan gugus asam fosfat nukleoprotein, dan juga bereaksi secara khusus dengan gugus diol. Yang kelima, larutan etil alkohol atau etanol atau alkohol.
fiksasi ini biasanya digunakan untuk sajian hapusan dan tidak digunakan untuk fiksasi jaringan. Sebab larutan fiksatif ini mempunyai daya penetrasi yang lambat ke dalam jaringan dan cenderung mengeraskan jaringan jika jaringan direndam terlalu lama di dalam larutan fiksasi ini. Yang keenam, larutan asam asetat alkohol formalin. Fiksasi ini digunakan untuk mendemonstrasikan glikogen. Larutan ini akan mencegah karbohidrat menjadi larut sebelum unsur protein selesai difiksasi. Yang ketujuh, larutan Hayden-Hain-Sousa. Larutan ini merupakan larutan fiksatif karbohidrat yang sangat baik. Larutan fiksatif ini mempunyai daya penetrasi yang cepat dan merata, serta memberikan hasil pulasan yang sangat cemerlang dengan rincian sitologi yang sangat baik. Dan yang terakhir, larutan Charnoy. Larutan ini merupakan larutan fiksatif inti yang mempunyai daya penetrasi yang cepat. Di samping itu, larutan fiksatif ini juga akan mengawetkan substansia nisal dan glikogen. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi fiksasi. Faktor yang memengaruhi fiksasi meliputi 1. Tebal irisan jaringan 3-5 mm, sehingga cairan fiksasi dapat dengan cepat memfiksasi seluruh jaringan. Bila irisannya terlalu tebal, maka permukaan luarnya saja yang difiksasi dengan cukup baik, sedangkan bagian tengah jaringan sudah keburu membusuk sebelum cairan fiksasi sempat merembes ke sana. Yang kedua, volume larutan fiksasi minimal 4 dari wadah yang digunakan atau jaringan bisa terendam semua dengan larutan fiksasi, sehingga seluruh jaringan bisa terfiksasi semua. Dan yang terakhir, jenis cairan fiksasi yang akan digunakan bergantung kepada jaringan yang akan diproses sesuai dengan kelompok utama bahan pengawet. Selanjutnya, persiapan melakukan fiksasi. Alat yang dibutuhkan adalah yang pertama, wadah tempat jaringan, yang kedua label, dan yang ketiga pensil. Dan bahan yang digunakan adalah bahan fiksasi. Selanjutnya, prosedur. Yang pertama, sampel jaringan yang dikirim di laboratorium dipilah-pilah menjadi 3 bagian, jaringan besar, sedang, dan kecil, atau ukuran di bawah 1 cm3. Untuk sampel jaringan yang besar dan sedang dipotong dan diambil sebagian kurang lebih 1 cm3. Untuk yang kecil langsung diproses selanjutnya. Yang kedua, sampel jaringan yang telah dipotong atau yang kecil dimasukkan ke dalam kaset. Yang ketiga, kaset yang telah berisi jaringan dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi larutan fiksasi. Yang keempat, inkubasi pada suhu kamar minimal 24 jam. Dan yang terakhir, selanjutnya dilakukan proses dehidrasi. Itu tadi penjelasan mengenai fiksasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.